Shalom, salam kasih, salam damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudari, bertemu lagi kita dalam ibadah di atas talian pada hari ini. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita datang bersama-sama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya agar melalui anak-Nya Yesus Kristus kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu. Marilah kita bersama-sama membuat akuan dosa dan pengampunan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak ada di dalam hati. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Marilah kita mengakui dosa kepada Allah Maha Kuasa. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan, bukalah bibir kami. Marilah kita menyembah Tuhan. Bersama-sama, kemuliaan kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Oh, kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus, Dia sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya. Amin.
Benar kasih setiamu kekal untuk selamanya ya Tuhan. Dan kami mau menyatakan hanya Engkau yang layak disembah. Sebab hanya Engkau yang kudus, hanya Engkau yang termulia. Mari kita terus mengangkat suara kita, kita menyatakan bersama-sama. Hanya Dia yang kudus, hanya Yesus Dia yang termulia. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk
Pembacaan Injil pada hari ini diambil daripada Matius pasal 28 ayat 16 hingga 20. Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Kerana itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah Injil Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih sekali lagi untuk minggu ini, Minggu Trinity. Dan kami berdoa untuk firman yang akan disampaikan. Semoga Engkau memberkati penyampaiannya menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Minggu ini adalah Minggu Trinity. Minggu Trinity adalah satu musim gereja di mana kita menegaskan pekerjaan Allah Tritunggal yang menyelamatkan manusia daripada hukuman kekal. Dan dia bertindak dalam dan melalui 3 pribadi. Bapa, Anak atau Yesus, dan Roh Kudus. Dan tema saya minggu ini adalah amanat agung, pesan peringatan janji Trinity. Berdasarkan kepada Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 yang berbunyi seperti ini. Kemudian ke-11 murid pergi ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihatnya, mereka menyembahnya, akan tetapi beberapa ragu-ragu. Lalu Yesus datang dan berkata kepada mereka, "Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Karena itu, pergilah dan muridkanlah semua bangsa, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka untuk mentaati semua yang aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku selalu bersamamu, bahkan sampai kepada akhir zaman." Saudara, mari kita selidiki isi hati Yesus ini sebelum dia terangkat pulang ke taktanya di surga. Ada 4 perkara di dalam petikan ini yang saya mau gariskan. Yang pertama, para pengikut Yesus telah berkumpul di satu tempat seperti mana ditunjukkan Yesus sebelumnya kepada mereka. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya. Akan tetapi beberapa di antara mereka ragu-ragu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi." Dan yang ketiga, Yesus memberikan amanat agung kepada mereka. Dan yang keempat, dan ingat ini, yang keempat ini, Yesus memberikan peringatan janji akan selalu bersama mereka dan kita juga hari ini sampai kepada akhir zaman. Pribadi yang kita fokuskan di sini adalah Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, pada mulanya wujud firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan Allah itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan firman Tuhan mengatakan, tidak seorang pun melihat Allah karena Allah itu roh. Tetapi Yesus menyatakannya.
Dan kita percaya bahwa Yesus Kristus ini adalah Allah itu sendiri. Keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus. Keinginan Allah adalah keselamatan manusia di bumi ini. Itulah sebabnya dia turun ke bumi kita. Menurut Yesus dalam ayat yang ke-19, bila seseorang itu percaya, dia dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga-tiga pribadi ini yang disebutkan ini, Bapa, Anak atau Yesus, Roh Kudus ini merujuk kepada satu pribadi Allah yang tunggal dan bertindak bersetuju bersama-sama. Mereka tidak terpisah dan tidak dipisahkan. Inilah rahasia pekerjaan Allah kita yang Maha Kuasa dan Maha Esa ini. Ada 3 perkara dalam petikan kita untuk minggu ini yang menggariskan pekerjaan Allah. Allah Tritunggal. Mari kita perhatikan 3 perkara ini satu persatu. Yang pertama, kuasa. Allah kita berkuasa. Ayat yang ke-18 berkata, lalu Yesus datang dan berkata kepada mereka, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Di sini Yesus mengatakan dia telah menerima segala kuasa. Kuasa dari mana? Kuasa yang di surga dan kuasa yang di bumi. Bahkan kuasa-kuasa yang kelihatan dan kuasa-kuasa yang tidak kelihatan. Jadi kita bertanya, sejak bilakah Yesus menerima kuasa ini? Sebab dia memang berkuasa. Dia memang berkuasa dari semula karena dia adalah Allah. Tetapi firman Tuhan mengatakan dia telah mengosongkan dirinya secara sukarela dan menjadi manusia. Hanya dia tidak berbuat dosa. Yesus berfirman dalam Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18 seperti ini. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tetapi mari kita lihat lebih lanjut lagi beberapa ayat Alkitab yang lain. Yang pertama firman Tuhan dalam Roma pasal 1 ayat yang keempat berkata, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah Allah, anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengeruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Petikan yang ketiga, 1 Petrus pasal 1 ayat 21 berkata, melalui dia kamu menjadi percaya kepada Allah, yaitu Allah yang membangkitkannya dari antara orang mati, dan Allah yang memberikan kemuliaan kepadanya, supaya iman dan pengharapanmu adalah di dalam Allah. Yang keempat, Ibrani pasal 2 ayat 9. Namun kita telah melihat Yesus yang untuk sementara dibuat lebih rendah daripada para malaikat, yaitu Yesus yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat karena telah menderita kematian, supaya oleh anugerah Allah ia dapat merasakan kematian bagi semua orang. Yang terakhir, Wahyu pasal 1 ayat 5 yang kita petik.
Dan dari Kristus Yesus, saksi yang setia, yang pertama kali bangkit dari antara orang mati dan penguasa atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan melepaskan kita dari dosa-dosa kita dengan darah-Nya. Semua petikan ayat-ayat ini saya pilih membuktikan bahwa kuasa yang ada pada Yesus ini, yang diterima Yesus ini, berlaku pada satu titik waktu, yaitu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Para rasul mengerti rahasia ini, tidak mempertikaikannya, dan mereka menuliskannya dengan ilham Roh Kudus untuk kita hari ini, supaya iman kita kekal teguh. Dan sekarang di dalam petikan yang kita baca tadi itu, Dia, Yesus, di hadapan murid-muridnya, Yesus mengatakannya, kuasanya di surga itu dan di bumi itu sudah diterimanya. Saudara, mustahillah kita menceritakan kewujudan gereja Tuhan jika kita menyangkal kebangkitan dan kuasa Yesus ini. Demikian juga mustahillah kita menceritakan iman gereja Kristen tanpa terlebih dahulu mengakui kuasa yang dimiliki Yesus ini. Tangan yang pernah luka ini sekarang memegang tampuk pemerintahan alam semesta. Kepalanya yang pernah luka itu sekarang memakai mahkota raja seluruh alam semesta. Kata Yesus, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Yesus memiliki kuasa yang mutlak ini. Dan dengan kuasa ini Dia mengisytiharkan amanat agung kepada murid-muridnya. Dan juga kepada kita hari ini, di zaman kita ini. Justru itu saudara, pelayanan penjangkauan kita, penginjilan kita, ada kuasa karena diberikan atas dasar kuasa Yesus yang mutlak itu dan berdaulat itu. Yesus berkata, Dia akan mendirikan gerejanya dan maut tidak akan mengalahkannya. Oleh yang demikian, janganlah kita ragu-ragu melaksanakan amanat agung ini. Perkara yang kedua adalah amanat. Allah Tritunggal memberi amanat agung. Ayat 19, karena itu pergilah dan muridkanlah semua bangsa. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apabila murid-murid itu melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa di antara mereka ragu-ragu. Dan kita menjangkakan bahwa Yesus akan mendekati mereka, memberikan mereka kata-kata semangat, dorongan, dan penghiburan. Mungkin Dia akan berfirman seperti ini, damai sejahtera bagi kamu, atau janganlah gelisah hatimu. Atau mungkin Dia mengatakan, lihatlah tangan dan kakiku, percayalah, jangan tidak percaya. Tetapi tidak, Dia tidak mengatakannya seperti itu. Sebab masa ini bukan sesi dorongan lagi. Masa ini bukan waktu semangat lagi. Waktu ini bukan penghiburan lagi.
Ini waktu, amanat, tanggung jawab, kewajiban. Ayat 19 berkata, "Karena itu pergilah dan muridkanlah semua bangsa, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka untuk mentaati semua yang aku perintahkan kepadamu." Dorongan sudah diberikan. Penghiburan pun juga sudah dilafazkan lebih awal. Semangat sudah ditiupkan. Sekarang ini kata Tuhan Yesus, ini waktu tanggung jawab dan kewajiban. Saudara, Yesus telah menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Sekarang Yesus telah lepaskan, istiharkan, deklarasikan amanat agung. Ini perintah. Perintah untuk memenangkan seluruh benua, seluruh bangsa, seluruh negara. Bukan hanya kepada umat Israel yang hilang. Perintah untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Perintah untuk mengajar mereka mentaati semua perintah yang diajarkan oleh Yesus. Allah Tritunggal telah mengamanatkan kita juga untuk menabur Injil ini kepada mereka yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Tetapi para penginjil kita akan berhadapan dengan tolakan hati, seperti dalam perumpamaan tanah yang nipis itu, tanah yang berbatu itu, tanah yang berduri itu. Jadi berdoalah saudara supaya apabila seseorang itu menginjili seseorang, hati orang itu yang diinjili itu dipersiapkan terlebih dahulu untuk menerima, menghargai, dan menghormati firman Injil Yesus Kristus. Dan tak perlulah kita untuk pergi langsung jauh-jauh, melainkan kalau itulah panggilan khusus untuk kamu, silakan berbuat demikian. Tetapi firman Tuhan ada berkata, apabila kamu menerima kuasa, kamu akan menjadi saksi Yesus. Bermula di Yerusalem, kemudian di Yudea, barulah ke Samaria, barulah ke seluruh ujung bumi. Pelayanan kita bermula dari tempat sendiri. Dan Allah Tritunggal akan memberi ganjaran kepada kesetiaan kita. Ganjaran dengan tanggung jawab dan kewajiban yang lebih luas. Marilah kita curahkan penat lelah kita melaksanakan amanat agung ini. Melibarkan kerajaan Allah Tritunggal. Dan menghidupi tema diosis kita, dekad penginjilan dan pemuridan. Ini waktu amanat, waktu tanggung jawab, waktu kewajiban. Dan Yesus berjanji, jika kita mentaatinya, Dia tidak akan mengabaikan kita. Dan hal ini saudara membawa kita kepada perkara yang ketiga yang terakhir. Yang ketiga ini adalah peringatan janji Allah Tritunggal kepada kita. Ayat 20, dan lihatlah aku selalu bersamamu, bahkan sampai kepada akhir zaman. Camkanlah saudara perkataan Yesus ini. Yang satu itu, dan lihatlah. Berarti sekarang, lihatlah sekarang. Ataupun maupun akan datang,
lihatlah, aku selalu bersamamu. Yang kedua, yang pertama, lihatlah. Yang kedua, aku selalu bersamamu. Saya melihat ini sebagai satu kata-kata peringatan. Memberi kita peringatan bahwa Yesus yang kini berkuasa dan telah memberikan kepada kita amanat agung ini, Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia menjanjikan kebersamaannya dengan kita. Bukan sekarang saja, bukan sampai besok atau lusa, tetapi bahkan sampai kepada akhir zaman. Inilah dia peringatan janji Trinity kepada kita. So, saudara dan saudara sekalian, saya mau dorong Anda, kita semua, berpeganglah kepada janji ini. Peliharalah janji ini. Pertahankanlah janji ini. Perjuangkanlah amanat agung ini. Sebab arahan tidak akan diberikan kalau ia tidak dapat dilaksanakan. Peringatan tidak akan diberikan kalau ia tidak dapat dilupakan. Itulah keindahan dan rahasia amanat agung ini dari Allah Tritunggal kita. Amanat diberikan setelah kuasa diperolehi. Janji diberikan setelah amanat dilafazkan. Janji diberikan atas ketaatan kita melaksanakannya. Pada hari ini, zaman ini, jemaat Kristen sudah melebar, meluas ke seluruh dunia. Dan menjadi sebuah institusi yang perlu diuruskan untuk kemuliaan Allah Tritunggal. Minggu Trinity ini mengingatkan kita bahwa Allah Tritunggal masih ada. Dia Allah kita dan penolong kita menjangkau dunia bagi Kristus. Inilah untuk minggu ini perihal hati Allah Tritunggal yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus pernah berkata, Allah itu roh. Tidak siapapun dapat melihat dia, tetapi dia menyatakan Allah itu. Dan Yesus mengatakan seperti ini, sesiapa yang ingin menyembah Allah, harus menyembah Allah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dan setelah Yesus pulang ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini. Inilah dia, Allah kita, Allah Tritunggal, yang hatinya adalah untuk menyelamatkan manusia. Semoga Tuhan memberkati kita dengan pengertian yang lebih dalam rahasia Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau dengan rahasiamu, karena Engkau dengan kasih-Mu menyatakan diri-Mu dalam berbagai cara, sehingga pada hari ini kami dapat teguhkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari, marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengisytiharkan pengakuan iman rasuli. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke syurga,
Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi baik orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari. Kita bersyukur karena dapat beribadah bersama-sama dengan saudara-saudari di rumah masing-masing. Walaupun bukan secara fizikal kita bersama-sama, namun kita menyembah Allah yang sama di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudari, ada beberapa makluman untuk pengetahuan saudara-saudari. Yang pertama adalah mengenai hal-hal perkahwinan dan juga pertunangan di dalam gereja. Bagi saudara-saudari yang sudah merancang untuk berkahwin pada tahun ini, saudara-saudari bolehlah bertemu dengan kami untuk mengubah tarikh perkawinan Anda, atau bagi Anda yang mau berkahwin juga boleh bertemu dengan kami di gereja supaya kita boleh berbincang lebih lanjut mengenainya. Yang kedua adalah mengenai pembaptisan. Bagi Anda atau anak Anda yang belum dibaptis dan Anda mau dibaptis, Anda boleh berbuat demikian dengan menghubungi staf penggembalaan kita di bahagian bahasa Malaysia, yaitu Padri ataupun Pastor Oilan ataupun Encik Yansen untuk mengatur kelas pembaptisan dan memberitahu Anda bagaimana langkah-langkah pembaptisan akan dilakukan. Pengumuman yang ketiga ialah mengenai persembahan dan persepuluhan. Saudara-saudari boleh memberi persembahan dan persepuluhan melalui 3 cara. Yang pertama adalah melalui pemindahan atas talian menurut nombor akaun yang tertera. Sila nyatakan kebaktian mana yang Anda ikuti. Yang kedua, Anda boleh memberi melalui aplikasi BOOST seperti yang tertera. Dan yang ketiga, Anda boleh memberi dengan cara menghantar persembahan dan persepuluhan Anda ke pejabat gereja yang dibuka mulai Isnin, Rabu, dan hari Jumaat bermula jam 8 pagi sehingga 2 petang. Pengumuman yang terakhir adalah mengenai pelayanan muda-mudi di katedral kita di dalam bahagian bahasa Malaysia. Encik Yansen akan menunjukkan kepada Anda bagaimana untuk mengikuti persekutuan muda-mudi secara atas talian. Terima kasih. Berikut merupakan langkah-langkah untuk Anda mengikuti sel oksigen atas talian pada jam 8 malam setiap hari Sabtu. Pertama, pastikan Anda memuat turun aplikasi Zoom. Setelah memuat turun, sila type ascoxygen.online.church dalam carian Google untuk mendapatkan pautan. Ini adalah disebabkan pautan tersebut akan berubah setiap minggu. Semasa Anda berada di dalam sesawang ASC Oxygen, sila tekan pautan yang disediakan dan selepas menekan pautan tersebut, Anda akan dibawa secara langsung ke aplikasi Zoom. Semasa di dalam aplikasi Zoom, sila tekan butang ini untuk memastikan Anda dapat berhubung di antara satu sama lain. Diingatkan, pertemuan sel akan diadakan setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jumpa Anda di sana. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ke atas kami semua, keluarga kami, umat-Mu, dan negara kami. Kami mau bersyukur untuk perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan kepada kami semua. Khususnya pada hari ini kami berdoa untuk negara kami. Semoga negara kami akan bebas daripada rangkaian jangkitan COVID-19
Kami mau berdoa semoga Tuhan melindungi negara kami daripada wabak ini, bahkan wabak ini akan segera berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengingati frontliner kami yang bertugas menentang COVID-19. Lindungilah mereka semasa menjalankan tugas. Kami berdoa berkati juga keluarga mereka. Kami juga mau berdoa untuk seluruh keluarga jemaat-Mu. Lindungilah kami, berkatilah kesehatan kami semua, berkatilah pekerjaan, dan kiranya Tuhan memberkati segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Penyelamat kita. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, sekali lagi mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari kita terus menyatakan bahwa kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Amin. Oh, oh, oh.
Saudara-saudari yang dikasihi, terima kasih kerana telah bersama-sama dengan kami dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda dan orang yang Anda kasihi bersama-sama. Kita akan bertemu lagi. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Jaga diri baik-baik. Kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa. Bye-bye.